Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh para penyandang tunanetra. Selain itu, menurut Sunanto, Braille adalah serangkaian titik timbul yang dapat dibaca dengan perabaan jari oleh penyandang tunanetra. Simbol Braille dibentuk dari titik timbul dalam suatu formasi ataupun susunan sebagai suatu unit yang disebut dengan sel Braille. Sebuah sel Braille yang penuh terdiri atas 6 titik timbul yang tersusun dalam 2 kolom dan 3 baris. Posisi titik dalam sel diberikan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6. Nomor 1 sampai nomor 3 untuk sel sebelah kiri dan nomor 4 sampai nomor urut 6 untuk sel sebelah kanan. Kombinasi titik dalam satu sel Braille dapat digunakan untuk satu huruf, angka, ataupun tanda baca, bahkan sebagai suku kata. Memperhatikan pentingnya penguasaan huruf Braille oleh anak tunanetra dalam memperoleh informasi melalui tulisan diperlukan sebuah program pembelajaran khusus, yaitu membaca Braille permulaan yang didahului dengan assessment. Assessment adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan anak. Hasil assessment dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan sebagai dasar rancangan pembelajaran. Kemampuan umumnya anak belum ada ya? Oh ya nggak apa-apa. Nanti kan kamu ya di sekolah juga akan ada tindak lanjut setelah ada assessment dari ibu. Nanti huruf Braille sangat diperlukan bagi peserta didik tunanetra untuk aktivitas belajar, menuangkan kreativitas yang mereka miliki, dan sebagai sarana berkomunikasi. Meskipun saat ini teknologi informasi komunikasi berkembang pesat dan segala informasi dapat mudah diperoleh, tetapi keberadaan huruf Braille tetap tidak dapat dipisahkan dari peserta didik tunanetra dan tidak dapat tergantikan oleh perkembangan teknologi. Baca tulis Braille merupakan landasan utama dan menjadi dasar bagi peserta didik tunanetra untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan kemampuannya. Peran serta guru, orang tua, dan dukungan masyarakat sangat penting dalam proses membantu siswa tunanetra dalam belajar menulis dan membaca huruf Braille, sehingga guru, orang tua, dan masyarakat perlu tahu bagaimana cara mengajari anak tentang menulis dan membaca huruf Braille. Tahapan dalam belajar Braille permulaan. Tahap 1. Buatlah identifikasi tentang kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tugas perkembangan anak. Untuk melihat pada tahap tugas apa siswa mengalami hambatan. Konsep di atas. Kalau atas tanya tunjuk dulu ya. Nih, ini arahnya ke atas. Mana? Ke atas. Perlu diajari konsep atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, karena tunanetra tidak akan bisa membaca Braille dengan lancar sebelum mengenal konsep arah mata angin serta latihan pra-Braille berupa latihan motorik halus yang merupakan kegiatan dalam kesiapan belajar membaca Braille. Arah kanan berarti ini nunjuknya ke arah sini, ya. Ini arah ke arah kanan. Sekarang kalau ke arah kiri berarti kebalikannya di mana? Sini. Nah ini arahnya ke arah kiri. Tahap 2.
Kesiapan siswa untuk belajar membaca Braille dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Bedakan antara permukaan benda kasar dan benda halus. Ini coba Mas, ya, yang kasar yang mana? Atau ini kayaknya kasar, coba diputar. Putar Nas. Yang kiri kasar, yang halus coba diputar dulu Nas. Sekarang yang ini. Yang kasar yang mana? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Kasar, yang halus coba diputar dulu Nas, pelan-pelan. Coba, yang kasar tangannya yang sebelah kanan, yang kasar sebelah kanan, sebelah kiri. Itu yang sebelah kanannya yang dengan ke-8 jari. Yuk dirasakan. Ya, yang kasar. Ini coba gimana? Yuk dapat. 2. Pisahkan merica, kacang merah, kacang hijau, biji jagung, dan kacang tanah dalam satu wadah sesuai dengan jenisnya. 3. Sobeklah kertas bekas menjadi sobekan kecil, seperti kertas koran bekas, kertas HVS, kertas manila, dan kertas karton. Anas diremas. Remas-remaslah kertas koran, lilin ataupun plastisin, bola kecil ataupun tanah liat. Hal ini bertujuan untuk melatih motorik halus dan kekuatan tangan siswa tunanetra. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah anak belajar motorik halus, siswa diajarkan membaca Braille menggunakan Rekenplan. Rekenplan adalah alat bantu belajar membaca bagi siswa tunanetra yang berupa papan kayu yang terdiri dari 6 lubang yang digunakan untuk menulis huruf Braille. Sebelah kiri merupakan titik 1, 2, 3, sedangkan yang sebelah kanan merupakan titik 4, 5, dan 6. Dalam belajar huruf Braille awal, siswa tunanetra menggunakan paku yang dimasukkan ke lubang dan disesuaikan dengan konfigurasi huruf Braille dari A sampai Z. Bagian-bagian dari Rekenplan adalah 1. Papan kayu terdiri dari 14 kolom horizontal dan 4 kolom vertikal, terdiri dari 6 lubang, 2 lubang horizontal dan 3 lubang vertikal yang merepresentasikan titik-titik dalam huruf Braille. 2. Kolom. Setiap kolom ada 6 lubang yang merepresentasikan titik-titik dalam huruf Braille. 3. Labirin vertikal dan horizontal pada papan kayu untuk mengenalkan anak tentang konsep kanan kiri dan atas bawah. 4. Paku yang digunakan untuk menulis simbol huruf Braille. Kanan kiri siap, betul. Kemudian 1, 4. Tahap 3. Adapun langkah-langkah dalam penggunaan Rekenplan adalah sebagai berikut. Siswa tunanetra menelusuri garis pengarah ataupun labirin dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri dengan bantuan guru, dengan posisi badan guru berada di belakang siswa tunanetra. Telusuri garis pengarah ataupun labirin dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya dengan tujuan siswa dapat mengenal konsep kanan, kiri,
dan 6 lubang rekenplang yang terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi kiri 1, 2, 3, dan sisi kanan 4, 5, 6 menurun. Hal ini bertujuan untuk pengenalan awal 6 titik Braille. 2. Siswa tunanetra menelusuri garis pengarah ataupun labirin dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dengan bantuan guru. Setelah itu, siswa tunanetra diminta melakukan secara mandiri. Kiri ke kanan, lagi kiri kanan, pelan-pelan saja kinan. Kiri kanan, dirasakan kinan ya. Kiri ke kanan, lagi dari atas ke bawah, pelan-pelan saja kinan. Terus atas ke bawah, atas ke bawah. Itu tangannya terasa apa ya Kinan? Oh iya. Kita meraba kotak dulu Kinan. Ini kotaknya kotak 1. 3. Siswa diminta untuk menelusuri garis titik-titik Braille ke kiri dan ke kanan sambil memasang biji rekenplang ke dalam lubang rekenplang secara acak. Ini dari 3 titik ya, ini titik 1. Coba dirasakan. Titik 2, titik 3. Nih titik 3 coba dirasakan Kinan. Nah, sekarang pindah agak ke kanan, kanan dikit ya, kayak semut ya. Nah ini juga ada 3 titik ya, tapi 3 titik ini terdirinya beda dengan yang kiri tadi. Ini titik namanya titik 4, titik 5, titik 6. 1 yuk, titik 1. Sekarang pindah ke kotak 2. Pindah ke kotak 2, pasang titik 2. Pindah ke kotak 3, dipasang titik 3. Pindah ke kotak 4. Setelah siswa tunanetra bisa memasang secara acak, siswa tunanetra kemudian diminta untuk memasang paku Braille dari titik 1 sampai titik ke-6 secara penuh untuk mengenal 6 posisi titik. Turun ke titik 6. Selanjutnya Kinan dilanjutkan ke kotak yang kedua. 4. Dengan menggunakan rekenplang, siswa tunanetra dibimbing untuk membaca huruf A sampai huruf Z. Kotak 3. Ke kotak 3 ada titik 1, titik 4, itu huruf C. Selanjutnya Kinan ke kotak 4, itu ada Huruf Braille A sampai Y adalah sebagai berikut. A titik 1, B titik 1, 2, C titik 1, 4, D titik 1, 4, 5, E titik 1, 5, F titik 1, 2, 4, G titik 1, 2, 4, 5, H titik 1, 2, 5, I titik 2, 4, C titik 2, 4, dan 5, K titik 1, 3, L titik 1, 2, 3, M titik 1, 3, 4, N titik 1, 3, 4, 5, O titik 1, 3, 5, P titik 1, 2, 3, 4, Q
titik 1, 2, 3, 4, 5. R titik 1, 2, 3, 5. S titik 2, 3, 4. T titik 2, 3, 4, 5. U titik 1, 3, 6. V titik 1, 2, 3, 6. W titik 2, 4, 5, 6. X titik 1, 3, 4, 6. Y titik 1, 3, 4, 5, 6. Z titik 1, 3, 5, 6. Tahap 4. 1. Latihan posisi duduk yang benar pada saat membaca. Duduklah di kursi dengan posisi tegak untuk membaca teks Braille atau tulisan di reken pelang yang diletakkan di atas meja. Mejanya di sebelah mana posisi meja? Nah, di sini. Berarti kan agak jauh ya. Jadi sekarang Mbak Yana agak maju, berdiri dulu, posisi dimajukan, terus duduk. Duduknya yang tegak. Nah, ini. Nah, tangannya sebelah sini ya. Tangan kanan. 2. Latihan posisi tangan yang benar pada saat membaca dan menggunakan reken pelang. Posisikan tangan kananmu meraba reken pelang dari kiri ke kanan dan tangan kirimu memegang reken pelang. Mana suaranya? Duduknya ya tegak supaya apa? Tidak bu ya. Sekarang yuk kita belajar membaca. 3. Latihan menelusuri titik-titik Braille. Ada titik 1. Telusuri dari kiri ke kanan. Siswa tunanetra diminta membaca Braille di reken pelang dari kiri ke kanan. Titik 2 huruf B. Selanjutnya Kinan ke kotak 3. Ke kotak 3 ada titik 1, titik 4. Itu huruf C. Selanjutnya Kinan ke kotak 4. Itu ada huruf D, titik 1, 4, 5. Selanjutnya Kinan ke kotak 5. Itu ada huruf E, terdiri dari titik 1 dan 5. Lanjut Kinan, selanjutnya ditelusuri lagi. 4. Latihan memposisikan reken pelang pada saat membaca. Posisikan reken pelang tegak lurus dengan siswa tunanetra dengan posisi badan duduk tegak. Mana suaranya? Duduknya ya tegak supaya apa? Tidak bu ya. Sekarang yuk kita belajar membaca. Sangat penting bagi siswa tunanetra untuk mempelajari huruf Braille. Butuh kesabaran dan ketekunan bagi siswa tunanetra, pendamping awas ataupun guru, dan orang tua untuk belajar membaca dan menulis Braille. Pemahaman kita tentang huruf Braille dapat membantu memberikan layanan kepada siswa tunanetra tentang menulis dan membaca huruf Braille. Menulis dan membaca huruf Braille permulaan merupakan salah satu sarana bagi siswa tunanetra untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan menggunakan indera taktual, sehingga diperlukan kepekaan indera taktual agar tunanetra total mampu menulis dan membaca huruf Braille. Dibutuhkan latihan khusus, motorik halus, dan kekuatan tangan yang dilakukan dengan pelatihan dan pembelajaran tersendiri.